Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Seperti biasa, untuk di minggu sore ini, kita berada di penghujung tonga terakhir, yang tak lain adalah Renegade Immortal, atau yang dikenal sebagai Babang Wanglin. Anjay. Untuk episode kali ini, sesuai yang Mimin kasih tahu di komunitas, kalau Wanglin akan melakukan perebutan pedang surgawi serta perebutan harta surgawi, dan dia juga akan bekerja sama dengan salah satu praktisi yang berasal dari sekte pedang Daluo. Dan dia ini bernama Sun Le, yang sebelumnya kita panggil sebagai adik keenam guys. Tetapi dia telah mencoba mengkhianati kepercayaan dari Wanglin. Dan apa yang akan terjadi? Kita masuk saja ke dalam alur ceritanya. Selagi si adik keenam atau Sun Le yang sedang lari kejar-kejar oleh pakan surgawi, Wanglin masihlah bersembunyi, yang membuat Su Ligao sampai geleng-geleng kepala. Ternyata rencana dari Wanglin berjalan dengan begitu lancar. Jika saja mereka ketahuan dan dikejar-kejar, maka dialah yang wassalam. Dan secara tidak disengaja, mereka melihat ada sang naga berwarna merah yang melintas di mata mereka. Lalu, Wanglin langsung mengambil kesempatan dalam kesempitan untuklah memasuki tempat pakan surgawi. Karena mumpung lagi main kejar-kejaran, maka Wanglin haruslah mengambil kesempatan dalam kesempitan ini. Sayangnya untuk Su Ligao sudahlah ketar-ketir karena ini sangatlah berbahaya. Dan ketika sudah berada di sana, dia pun langsunglah melihat sebuah tengkorak manusia dan di sana juga ada sebuah pedang surgawi serta ada sebuah bola kristal. Mendapati kesempatan, Wanglin pun langsunglah mengambilnya. Tetapi sayangnya lagi, ini ada sebuah formasi yang membuat Wanglin sama sekali tidak bisa mendekatinya. Ya, sayang sekali boy. Dan untuk sang naga merah ataupun cacing merah inilah, dia langsunglah menyadari ada seseorang yang berada di tempat pakan surgawi. Tanpa basa-basi, mereka semua pun langsunglah berbalik arah. Aduh. Wanglin menyadari kalau dirinya dalam bahaya. Dia hanya berhasil untuklah mengambil salah satu giok yang berada di sana dan langsunglah buru-buru untuk melarikan diri. Beruntungnya, Wanglin juga menyadari kalau untuk pakan surgawi ini tidak memiliki kesadaran ilahi ataupun pikiran. Jadi, cara untuklah melarikan diri yaitu dia menyebarkan beberapa jiwa pengembara. Namun siapa sangka mereka juga langsunglah menyebar yang membuat Wanglin haruslah mengeluarkan jiwa pengembaranya dalam jumlah yang begitu banyak. Namun dengan begitu juga dia berhasil untuklah melarikan diri guys. Dan secara tiba-tiba juga Wanglin menyadari kalau untuk si adik keenam ataupun Sun Le ini sedanglah mengarah kepadanya. Tanpa basa-basi, dia pun langsung membuat sebuah formasi seakan-akan dia sedanglah berkultivasi. Sehingga untuk Sun Le yang baru saja datang, dia langsunglah menghentikan penyerangannya dan juga bertanya kepada Wanglin siapa dirinya dan bagaimana bisa dia berada di sini. Lantas, Wanglin hanya menjawab, untuk saat ini mereka berdua telah terjebak, sebab untuk beberapa lorong yang mereka lewati telah mengalami reruntuhan. Lalu, Sun Le langsunglah memperkenalkan nama aslinya, dan dia di sini mengaku kalau dirinya ini bukanlah berasal dari sekte pedang Lo Agung. Dan tujuan dia datang di sini, dirinya hanya untuk membunuh orang dan mendapatkan harta karun tersebut. Tetapi selagi dia berbicara, Sun Le juga memiliki niat buruk kepada Wanglin. Di sini Wanglin memperingati jika dia maju satu langkah lagi, maka dia akanlah menghabisinya. Mendengar itu, Sun Le pun langsunglah terdiam. Di dalam hatinya, dia haruslah waspada terhadap Wanglin. Karena auranya begitu sangatlah kuat. Dia yakin orang yang berada di depannya sedanglah menyembunyikan kultivasinya. Dan dia memberitahu kepada Wanglin kalau di dalam goa tersebut ada 3 item yang berada di tengah goa. Yang salah satunya adalah giok immortal, dan kedua adalah pedang abadi, serta ketiga adalah pecahan besi emas. Dan untuk Wanglin langsunglah mengaku kalau dia tidak mendapati apapun dari ketiga item tersebut. Waduh. Tetapi untuk Sun Le juga tidaklah begitu percaya kepadanya.
Jadi pada intinya mereka berdua ini saling waspada satu sama lain. Dan dia pun langsunglah mengajak Wang Lin untuklah bekerja sama, dan pembagiannya dia akan mengambil pedang abadi dan sisanya diberikan kepada Wang Lin. Akan tetapi ya Wang Lin mencoba untuklah menolak tawaran tersebut dan berkata lagi jika dia memberikan teknik pendeteksi perpecahan dan labu pemurnian jiwanya, maka dia bersedia membantu dia untuklah mendapati pedang abadi ataupun pedang surgawi tersebut. Namun Sun Lei langsunglah menolak dengan begitu amarah. Karena ya untuk labu pemurnian jiwa adalah salah satu harta yang begitu sangatlah langka. Tetapi dia juga tidak bisa untuklah melawan Wang Lin. Sebab dia masihlah belum tahu tentang kultivasi milik dari Wang Lin guys. Jadi dia pun langsunglah mengganti penawarannya. Dia akanlah memberikan sebuah kayu pemurnian yang memiliki efek sama seperti labu pemurnian jiwa. Namun tingkatannya sudah pasti lebih rendah. Dan Wang Lin pun hanya terdiam saja serta berpikir cukuplah lama. Setelah dia berpikir, Wang Lin pun langsunglah menerimanya guys. Karena sudah saling sepakat satu sama lain, mereka pun langsunglah menuju ke salah satu gua yang belumlah runtuh sama sekali. Tetapi tujuannya sama ya guys, yaitu tengkorak yang sebelumnya ditemukan oleh Wang Lin yang berada di tengah-tengah goa. Di saat perjalanan, Sun Lei pun mencibir setelah mendapati pedang surgawi. Dia akan meninggalkan alam surgawi ini dan menggunakan harta sektenya untuklah menghabisi nyawa dari Wang Lin. Tetapi dia tidaklah menyadari semua pikiran dan juga perkataan dalam hati jika berada dekat Wang Lin sudah pasti akanlah ketahuan. Dan ini adalah sebuah keputusan yang salah guys. Hai. Lalu dari kejauhan, lubang tersebut mulai terlihat dan Sun Lei pun memberitahu rencananya, yang dimana rencananya ini dia akanlah memancing makhluk surgawi dan menghabisinya sebanyak mungkin. Dan setelah pakan surgawi ini bergerak, mereka akanlah bertemu kembali di tempat awal mereka. Dan Wang Lin pun mengerti apa rencananya dan dia pun segera mengeluarkan katak petirnya. Sun Lei yang melihat katak petir, dia pun langsunglah tercengang. Dan mereka pun langsunglah beraksi. Di sini kuncinya adalah si Sun Lei ya. Jika dia lengah sedikit saja, maka dialah yang akan modar. Karena dia adalah umpannya guys. Sehingga dia pun langsunglah memancing pakan surgawi ataupun pakan abadi. Tahap pertama sudahlah berhasil untuk memancing. Tahap kedua yaitu menghabisi. Tetapi sayangnya hidangan utama baru saja keluar. Sekali raungan saja, mereka berdua langsunglah membuat formasi perlindungan. Dan naasnya, salah satu jari dari Sun Lei haruslah terputus. Ya nggak tahulah jari mana ya. Dan secara tiba-tiba dia memutuskan untuklah mundur dan meninggalkan Wang Lin sendirian di sana. Tidak lama dari itu, Wang Lin langsunglah menyusul serta menyinggungnya kalau dia tidaklah menepati janji, yang dimana janjinya yaitu menunggu di tempat yang disepakati. Jadi Wang Lin menyarankan biarkan dia sajalah yang melindungi dirinya. Mendengar itu, Sun Lei langsunglah menolak dan meminta kepada Wang Lin biarkanlah dia yang menjalani rencana ini. Dia pasti bisa untuklah menghancurkan binatang tersebut. Sehingga Sun Lei kembali membentuk sebuah mantra tangannya dan mengeluarkan serangan ke arah lorong tersebut, yang membuat sang naga benar-benar sangatlah marah, tetapi dia juga berhasil untuklah menahannya guys. Dan keluarlah kipas es yang begitu sangatlah besar, sekali gibasan saja seluruh ruangan ini langsunglah membeku, begitu juga dengan Wang Lin. Lalu Sun Lei pun langsung berkata kepada dia kalau serangan barusan hanya bisa menahan setengah nafas saja. Jadi mereka haruslah bergerak lebih cepat. Dan Wang Lin pun hanya menjawabnya mengapa dia ini terlalu terburu-buru. Dan Wang Lin berhasil untuklah melepaskan dirinya serta menyusul ke arahnya Sun Lei. Setibanya di tengah-tengah goa, mereka berdua juga langsunglah menyiapkan sebuah mantra yang dimana mereka benar-benar waspada satu sama lain. Namun karena mereka bermain berpacu waktu, Sun Lei pun langsunglah membuka segel yang berada di pedang surgawi tersebut. Begitu juga dengan Wang Lin langsunglah fokus membuka segel dari giok immortal.
Menurut Sun Lei, kalau Wang Lin tidak akan pernah bisa untuklah memecahkan segel yang berasal dari sektenya. Tetapi siapa sangka, segel tersebut dapat dihancurkan dengan begitu mudah. Setelahnya, Wang Lin pun langsunglah melarikan diri karena perjanjiannya telah selesai. Dan untuk Sun Lei, dia masihlah belum bisa untuk menghancurkannya. Ditambah juga waktu sudahlah mulai mepet. Dan para pakan surgawi langsunglah kembali normal dan menyerang ke arahnya Sun Lei. Dan juga untuk Sun Lei tersisa satu segel tetapi sangatlah sulit untuk dihancurkan. Sehingga tidak ada waktu lagi, yaitu dengan cara memegang pedang surgawi tersebut. Ia membuat ledakan spiritual yang begitu besar terjadi. Tidak sampai di situ juga, dia pun langsunglah mengerang kesakitan serta tangan kanannya langsunglah terputus. Tadi jarinya, sekarang tangan kanannya, dan juga ini adalah detik-detik terakhir dia sebelumlah meninggal dunia. Dia menjadi begitu sangatlah kesal kepada Wang Lin, serta sangatlah kecewa kepada dirinya sebab dia terlalu meremehkan kemampuan dari Wang Lin. Sebab untuk Wang Lin telah mendapati apa yang dia inginkan, sedangkan dia yang telah melakukan penantian begitu lama sama sekali tidaklah mendapatinya. Dan ketika dia terjun bebas, ada sang naga yang sudahlah siap untuk melahap dirinya. Tetapi dia juga masihlah belum rela kalau nantinya pedang surgawi ini akanlah diambil oleh orang lain. Maka dari itu, dia pun langsunglah menanam sebuah mantra peledak di dalam tubuhnya. Ketika dia dilahap oleh sang naga, dan ledakan pun langsunglah terjadi. Dari ledakan tersebut juga menimbulkan dampak yang begitu besar. Celah-celah spesial kecil langsunglah keluar dan mengganggu pelarian dari Wang Lin. Ditambah juga untuk ledakan spiritual tersebut malah mengarah kepada dirinya. Mau tidak mau juga Wang Lin pun langsunglah membuat sebuah formasi perlindungan. Setelahnya, dia pun langsunglah melihat banyak sekali celah-celah spesial yang teruslah mengejar dirinya. Dan dia menyadari kalau ini akanlah menjadi bahaya besar jika dia terus-terusan berada di sini. Sehingga dia bergegas dengan begitu cepat untuklah melarikan diri. Sedangkan ya untuk Su Lingao, dia sudah sangatlah ketar-ketir. Beruntungnya saja, dia menemukan sebuah array transfer. Tetapi siapa sangka kalau celah kecil ini terus-terusan mengepung dirinya, serta jumlahnya semakinlah bertambah banyak. Su Lingao langsunglah berteriak, ini semua akanlah berakhir. Sedangkan ya untuk Wang Lin, dia masihlah berfokus untuklah mengaktifkan array transfer tersebut guys. Beruntung saja dia ini memiliki fragmen surgawi, yang dimana array transfer tersebut pun akhirnya bisalah diaktifkan. Akan tetapi secara tidak disengaja, ada sebuah celah spesial yang langsunglah berada di sampingnya dan Wang Lin pun hampir saja tersedot. Beruntungnya lagi, Wang Lin pun langsunglah terpental dan langsunglah mengaktifkan array transfernya yang membuat dia langsunglah berpindah tempat. Sayangnya, dia berpindah tempat di banyak sekali para kultivator yang sedanglah berkumpul. Ditambah juga, dia pun langsunglah mengeluarkan jiwa pengembaranya dalam jumlah yang begitu sangatlah banyak. Dan setelah ini akanlah menjadi pembantaian yang sangatlah menakutkan guys. Dan itu akanlah dilanjutkan untuk part berikutnya untuklah minggu depan. Dan bagi yang penasaran, ya seperti biasa spoilernya untuklah hari Senin ya guys. Untuk episode kali ini sedikitlah berbeda dengan novelnya. Yang dimana kalau novelnya itu Sun Lei benar-benar dihabisi oleh Wang Lin. Tetapi untuk di tongguannya ini Sun Lei haruslah binasa dengan kecerobohannya serta kesombongannya ya guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.